Halo, selamat Natal, sahabat GKI Klasik Solo. Mari bersama kita mengawali perenungan kita dengan berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk waktu merenungkan firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu memberikan kami hikmat untuk kami dapat hidup dengan bijaksana. Amin. Sahabat GKI Klasik Solo tentu pernah mendengar sebuah dongeng berjudul Aladin dan Lampu Ajaib. Nah, dongeng ini sangat terkenal ya. Dia menceritakan seorang pemuda yang miskin yang mendapatkan sebuah lampu ajaib yang bisa mengabulkan 3 permintaan apapun yang dia inginkan. Nah, ketika pertama kali menemukan lampu tersebut, Aladin sangat tergoda untuk meminta kekayaan dan kemuliaan. Karena hidupnya memang sederhana dan penuh dengan kekurangan. Namun, ketika ia mulai berpikir dengan jernih, dia berpikir dengan lebih dalam, ia sadar bahwa kekayaan dan kemewahan saja tidak cukup untuk memberi kebahagiaan yang sejati. Kemudian dengan bijaksana, Aladin menggunakan permintaan terakhirnya, yang ketiga, untuk kebahagiaan yang lebih dalam, yang lebih sejati, yaitu untuk menyelamatkan orang yang ia cintai dan membangun kehidupan yang penuh makna. Ketika Aladin dihadapkan pada pilihan antara kekayaan atau kebijaksanaan, dia memilih dengan bijak untuk hidup dengan lebih bermakna. Nah, begitu pula dengan Raja Salomo yang akan kita renungkan kisahnya saat ini dari kitab 2 Tawarik pasal 1 ayat 7 sampai yang ke-13. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa pada malam itu Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa saja yang engkau kehendaki, maka aku akan memberikannya kepadamu." Di ayat ini kita melihat bahwa Tuhan menawarkan kesempatan yang luar biasa kepada Salomo, yaitu sebuah kebebasan yang mutlak untuk minta apa saja yang dia mau. Sebagai seorang raja muda, Salomo bisa saja meminta kekayaan, kemuliaan, ataupun panjang umur, ataupun nyawa musuh-musuhnya gitu ya. Tetapi di ayat yang ke-8 kita melihat apa sih jawaban Salomo. Salomo menjawab kepada Allah, "Engkau telah berbuat baik kepada hambamu Daud, ayahku, dan telah membuat dia menjadi raja atas bangsa yang besar ini." Apa yang kita lihat di sini? Salomo mengawali jawabannya dengan rasa syukur dan pengakuan akan kasih Tuhan kepada ayahnya Daud. Salomo memahami bahwa pemerintahannya adalah kelanjutan dari pekerjaan besar yang sudah dilakukan oleh Daud. Dan dia menyadari bahwa segala sesuatu yang dia miliki saat ini adalah semata-mata berkat dari Tuhan. Ini adalah sebuah contoh sikap yang rendah hati yang penting juga untuk kita miliki saat kita menerima berkat-berkat dari Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kemudian di ayat yang ke-9, dia mengatakan, "Sekarang ya Tuhan, Tuhan menjadikan hambamu raja atas bangsa yang banyak ini. Tetapi hambamu ini sangat muda dan tidak tahu bagaimana harus pergi atau datang." Jadi kita melihat Salomo sadar akan keterbatasannya, dan dia tidak merasa cukup bijaksana untuk memimpin kerajaan yang besar. Dan kemudian Salomo menunjukkan kerendahan hatinya dan kesadarannya bahwa dia butuh pertolongan Tuhan. Oleh karenanya, di ayat yang ke-10 kita melihat apa yang diminta oleh Salomo. "Berikanlah kepada hambamu ini hati yang bijaksana dan pengertian untuk memerintah umatmu, supaya aku dapat membedakan yang baik dari yang jahat, sebab siapakah yang dapat memerintah umatmu yang besar ini?" Salomo memilih untuk meminta kebijaksanaan, bukan kekayaan ataupun kemuliaan. Dia tahu bahwa tanpa kebijaksanaan dia tidak akan dapat memimpin bangsanya dengan benar. Salomo meminta hati yang bijaksana, yang tidak hanya bisa membuat keputusan yang tepat, tetapi juga bisa membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Kebijaksanaan adalah anugerah Tuhan yang membantu kita untuk melihat dunia dengan perspektif yang benar. Bukan sekadar itu menyenangkan atau menguntungkan, tetapi yang benar itu seperti apa. Lalu Allah menjawab Salomo, "Karena engkau telah meminta hal itu,
dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan, atau meminta nyawa musuhmu, tetapi meminta hikmat dan pengertian untuk memerintah umatku yang telah aku angkat menjadi raja. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta itu, yaitu hikmat dan pengertian. Dan aku akan memberikan kepadamu juga apa yang tidak engkau minta, yaitu kekayaan, kemuliaan, sehingga tidak ada seorang pun di antara raja-raja yang ada sebelum engkau atau yang akan datang sesudah engkau yang sama dengan engkau. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu. Tuhan sangat senang dengan permintaan Salomo karena dia memilih kebijaksanaan. Dan Tuhan bukan hanya memberinya kebijaksanaan, tetapi juga berkat tambahan berupa kekayaan, kemuliaan. Dan ini semua mengingatkan kita bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan dan kebijaksanaannya di dalam hidup kita, Dia akan memberi kita lebih dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita harapkan. Di ayat yang ke-12, saat Salomo terbangun dan mengetahui bahwa itu sebuah mimpi, kemudian dia datang ke Yerusalem, berdiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Apa yang disaksikan oleh Salomo di dalam mimpi, dalam pengalamannya dengan Tuhan, dia merasa mendapat jawaban dari Tuhan atas permintaannya. Salomo tidak lupa untuk menunjukkan rasa syukur dan penghormatan kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban. Ini menunjukkan bahwa Salomo itu bukan orang yang hanya mau menerima berkat Tuhan dengan hati yang sangat bersyukur, tetapi dia juga mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai tanda terima kasih. Ini juga bisa menjadi refleksi kita, apakah kita juga memiliki sikap yang sama saat menerima berkat-berkat Tuhan? Apakah kita ingat untuk bersyukur dan kemudian mau memberikan yang terbaik kembali bagi Tuhan? Kadang-kadang kita kalau persembahan itu doa kita gimana? Tuhan, inilah persembahan kami. Persembahan kami ini sangat sedikit. Tolong berkati dan gunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Terus gimana gitu? Kita memberikan kepada Tuhan dan kita mengatakan ini yang kami berikan sangat sedikit Tuhan. Ya tentu saya tidak mempersoalkan apakah itu sedikit atau banyaknya, dan saya rasa pasti Tuhan juga tidak mempersoalkan soal sedikit banyaknya. Tetapi apakah itu betul-betul merupakan ungkapan syukur kita? Dan apakah itu betul-betul yang terbaik bagi Tuhan yang kita berikan karena kita bersyukur atas berkat-berkatnya? Atau kita menerima berkatnya, kita gembira dan kita mau menikmati berkat Tuhan karena memang itu yang kita minta, yang kita bersyukur bahwa kita mendapatkan itu, kita senang. Tapi kadang-kadang kita juga lupa bersyukur, tidak berterima kasih pada Tuhan, dan malah kadang-kadang merasa sayang ketika kita harus memberikan sebagian itu sebagai bagian yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Kita merasa bahwa ya sudah seharusnya toh saya menikmati berkat ini yang Tuhan berikan buat saya. Sahabat GKI Kreasi Solo, tidak demikian dengan Salomo. Dan oleh karena itu, dikatakan di ayat ke-13, Salomo menjadi sangat terkenal di kalangan bangsa-bangsa lain dan raja-raja dari segala penjuru datang untuk mendengarkan hikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Keputusan bijaksana Salomo untuk meminta hikmat membuahkan hasil yang luar biasa. Dia dikenal oleh bangsa-bangsa lain, ya bukan hanya rakyatnya Israel, tetapi bangsa-bangsa lain yang dia sendiri nggak kenal itu siapa, seperti Ratu Seba yang tiba-tiba datang untuk menyaksikan seperti apa hikmat Salomo. Mereka mau tahu seperti apa kebijaksanaan Salomo yang sangat terkenal itu. Kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan tidak hanya membawa berkat bagi kita, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Dalam bahasa saat ini menjadi kesaksian bagi kita akan kehebatan, kekuasaan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sahabat GKI Kreasi Solo, bentar lagi kita menyambut tahun baru. Biasanya banyak orang yang merencanakan resolusi dan dengan membuat tujuan-tujuan yang besar. Namun seringkali kita terjebak pada pencapaian materi atau status sosial. Saya mau bikin resolusi, di tahun depan saya harus menjadi orang yang lebih sukses
di tahun depan saya harus menjadi orang yang lebih kaya, di tahun depan saya harus menjadi orang yang lebih berhasil. Ya tentu itu tidak salah, karena memang terjadinya suatu perubahan yang baik dan kita bekerja keras untuk itu, tentu itu bukan sebuah kesalahan dan itu patut untuk dilakukan. Namun kita juga perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah resolusi yang kita bikin itu adalah suatu hal yang benar-benar kita butuhkan, bukan cuma sebuah hal yang cuma kita inginkan untuk kita nikmati sendiri dan tidak ada dampak positifnya untuk orang lain. Mari saat ini, seperti Salomo, kita diajak untuk meminta kebijaksanaan dalam menghadapi masa depan. Kebijaksanaan akan membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Bisa juga untuk memperbaiki hubungan yang mungkin selama ini rusak dan belum kita bereskan dengan sesama. Untuk mengatasi persoalan-persoalan kita yang belum selesai dengan hati yang lebih bijaksana. Sehingga di tahun baru nanti semua itu tidak menjadi penghalang buat kita untuk terus maju ke depan mencapai tujuan kita. Yakinlah bahwa Tuhan akan memberi lebih dari apa yang kita harapkan. Berkat yang berlimpah, damai sejahtera, hidup yang penuh makna. Selamat menyongsong tahun baru dengan bijaksana. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat bagi kita. Amin.